Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Upik Lestari. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait penggunaan Microsoft Project untuk UTS Aptikom Kesehatan. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Project. Kemudian di sini saya sudah memiliki lembar soal UTS sebagai berikut. Kemudian kita kembali ke menu Microsoft Project. Lalu kita isikan pada menu text name sesuai dengan yang ada pada lembar soal UTS. Setelah sudah menambahkan text name, kemudian kita akan menambahkan duration. Di sini disesuaikan juga sesuai dengan yang ada pada lembar soal UTS. Kita isikan satu per satu. Setelah sudah mengisikan duration, sekarang saatnya kita mengisikan start dan finish. Untuk finish sendiri itu sudah otomatis ketika kita memilih start. Untuk start sendiri kita mulai dari tanggal 23 April. Dan di sini saya menggunakan waktu 5 hari kerja. Lalu setelah menginputkan start dan finish, sekarang saatnya kita menginputkan predecessor. Di sini cara untuk melakukan input predecessor yaitu dengan cara klik kanan pada setiap kolom text name. Jika sudah klik kanan, maka akan muncul toolbar menu seperti tampilan di layar. Kemudian juga akan muncul toolbar menu text information, kemudian pilih bagian predecessor. Setelah itu, pada bagian ID isikan sesuai dengan nomor yang ada, tetapi ambil nomor di atasnya. Kemudian untuk text name juga otomatis akan terisi. Untuk bagian type disesuaikan dengan soal pada lembar UTS, bisa dengan finish to start atau menu-menu lainnya. Untuk bagian lag itu adalah untuk penambahan hari. Setelah menambahkan predecessor, sekarang kita akan menambahkan research sheet. Untuk menambahkan research sheet, kita klik bagian chart, kemudian kita pilih bagian research sheet. Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Setelah itu, kita kembali ke soal UTS. Di sini ada sumber daya proyek. Data-data tersebutlah yang akan kita masukkan ke dalam research sheet. Setelah itu, kita kembali ke Microsoft Project. Kemudian pada menu research name, masukkan data-data sesuai yang ada pada lembar soal UTS.
Setelah selesai menambahkan research name, maka selanjutnya kita akan menambahkan standar rate, yaitu atau harga-harga sesuai dengan data yang ada pada lembar soal UTS. Setelah menambahkan standard rate, kita akan kembali ke menu awal dengan klik chart dan pilih chart. Kemudian di sini kita akan mengisikan research. Klik menu research dan klik assign research. Arahkan kursor pada research name dan disesuaikan dengan text name yang ada. Kemudian akan muncul toolbar menu assign research. Kemudian kalian bisa menambahkan research name atau sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan pada soal UTS. Setelah menambahkan research name, maka tampilannya akan seperti tampilan di atas. Setelah itu, kita kembali ke menu research sheet, kemudian kita pilih bagian file, kemudian kita ke bagian option, lalu kita pilih pada bagian schedule, lalu kita ganti show assignment dari presentasi ke desimal. Lalu klik OK. Setelah sudah disetting menjadi desimal, maka pada maksimal unit, satuannya akan menjadi satuan seperti di atas. Kemudian, maksimal unit tersebut kita ubah sesuai dengan maksimal unit yang ada pada soal UTS. Lalu kita ke menu awal dengan klik text, lalu kita klik chart dan pilih chart. Lalu bisa dilihat pada bagian research name, angka-angkanya sudah berubah menjadi desimal, bukan lagi persen. Selanjutnya kita ke menu project, lalu pilih change working time. Di sini untuk mengubah jadwal proyek bila ada hari libur sesuai kalender bulan Mei tahun 2024. Setelah itu kita tentukan hari-hari libur atau hari-hari besar yang ada pada kalender, lalu kita tuliskan pada bagian name. Lalu kita klik OK, maka otomatis tanggal di kalender tersebut akan mengikuti event yang kita ganti. Lalu ubah atau setting sesuai dengan kalender bulan Mei.
Maka inilah tampilan setelah kita ubah menggunakan change working time. Selanjutnya, kita akan menampilkan tabel cost dari hasil research. Untuk stepnya yaitu klik view, lalu klik tabel, lalu pilih bagian cost. Maka harga-harga pada sumber daya yang sudah kita masukkan akan tertera seperti pada tampilan di layar ini. Lalu untuk mengembalikan ke tampilan semula, klik kembali tabel lalu klik entry. Maka tampilannya akan kembali ke tampilan semula. Lalu di sini kita juga bisa melihat bagaimana grafik dari proyek yang telah kita buat di Microsoft Project dengan cara klik Gantt chart. Lalu klik research graph. Maka grafik dari project tersebut akan muncul seperti di layar. Untuk warna merah sendiri artinya overlocated, dan untuk warna biru sendiri artinya allocated. Lalu setelah melihat grafik, kita kembalikan lagi ke tampilan awal. Bisa lihat bahwa pada bagian research names ada bagian yang sudah menandakan bahwa research name telah berhasil kita input. Di sini saya telah memberikan tutorial tentang bagaimana pembuatan project pada Microsoft Project dengan menginputkan text name dengan lengkap sesuai urutan dari awal sampai akhir proyek. Kemudian saya juga menginputkan waktu atau durasi dari masing-masing jenis pekerjaan, lalu memasukkan sumber daya dengan type word dan material. Saya juga memasukkan sumber daya sesuai jenis kegiatan, lalu mengubah format maksimal unit dari persen ke desimal, serta mengubah jadwal proyek menggunakan change working time, lalu menampilkan tabel cost dari hasil research. Sekian video tutorial guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer kesehatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.